yang dibawakan oleh kelompok musik yang merupakan trio, The Sound namanya begitu ya. Barangkali ini tidak mungkin tidak keseharian kita mendengarkan kelompok musik ini, tapi kalau dari liriknya ini menggambarkan apa yang kita alami dalam keseharian kita. Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Lana Nurlija dalam Smart Happiness. Di kesempatan pagi hari ini kami mau mengajak Anda untuk berbincang mengenai bahwa pikiran pun butuh makan. Bukan pikiran mau makan, tapi pikiran kita ini butuh nutrisi, butuh makan. Seperti apa sih? Kita langsung saja nanti bahas bersama dengan motivator nasional di bidang leadership dan juga happiness. Ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Hari ini berwarna merah dan sangat-sangat dinamis sekali pagi hari ini ya, luar biasa. Ya. Batiknya bagus Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola. Ya, saya memang pengoleksi batik sih. Oh, oke. Ini kita jadi tahu nih, Van, kalau Pak Arfan pengoleksi batik. Oke, Pak Arfan, dari lagunya, kan dari musiknya itu memang ringan ya, tapi kalau kita kemudian dalami liriknya ternyata nggak ringan loh dari liriknya. Betul. Boleh nggak nih dari lirik yang dibawakan oleh The Sound ini di bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan highlight dulu, penekanan. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi judul lagunya ini Tattooed on My Mind gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh terpatri dalam pikiranku gitu. Iya. Ya, jadi seperti tato lah gitu ya. Jadi tattooed on my mind, terpatri dalam pikiranku. Jadi lagu ini bercerita tentang curahan hati seorang wanita yang tidak bisa pindah ke lain hati gitu ya, tidak bisa berhenti memikirkan sang kekasih gitu. Sudah terpatri di dalam pikirannya. Oke. Ya. Jadi dia bilang begini, maybe you soon forget about all. Mungkin kamu akan segera melupakan semuanya. Or maybe you'll miss it like I do. Atau mungkin kamu akan merindukannya seperti aku ya. But one thing for sure, tapi satu hal yang pasti, I'm all knocked out. Aku kalah terkena sihirmu, katanya gitu. I spend too much thinking, I spend too much time thinking of you. Aku menghabiskan banyak waktu untuk memikirkanmu. Nah, and I can't get you out of my dream. Ya, aku tidak bisa mengeluarkanmu dari mimpiku. Now I know you are the dangerous first kind, gitu ya. Jadi dia bilang, sekarang aku tahu bahwa kamu itu berbahaya. And your smile is tattooed on my mind. Dan senyummu selalu terpatri dalam pikiranku. Cause I can't get you out of my dream. Karena aku tidak bisa mengeluarkanmu dari mimpiku. Jadi ini masalah pikiran betulnya ini ya. Karena pikiran kita sudah kita patok pada sesuatu atau pada seseorang, akhirnya kita nggak bisa kemana-mana gitu. Kita sudah terjebak dalam pikiran kita sendiri gitu, Mbak Ola. Itu namanya tattooed on my mind gitu. Oke. Ada nggak sih smart listener kalau dari lagu tadi gitu ya, dari gambaran lagu tadi Anda yang mengalami kondisi seperti itu, seperti terhipnotis begitu ya, sudah terpaku banget gitu terhadap sesuatu. Kan ini nggak hanya urusan ya ini gambarannya si wanita tadi kepada pria ya Pak Arfan ya, tapi kan ini juga berlaku dalam banyak hal kan Pak Arfan ya. Betul. Bisa saja ini adalah apa ya harta misalnya, atau jabatan mungkin begitu ya, atau sesuatu yang kita anggap itu sangat-sangat berharga banget gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana supaya apa yang ada di dalam pikiran kita ini gitu kan, bisa nggak sih kita mengontrol pikiran, atau justru pikiran yang mengontrol hidup kita? Kalaupun iya, harus seperti apa nutrisi yang kita kasih supaya kita tidak menjadikan itu racun gitu kan? Kita bahas ini ya smart listener, dan Anda boleh berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube dan juga di Facebook, so Anda bisa live chat kami. Dan buat Anda yang menjumpai kami di live di Jux Music, Anda juga bisa chat ya sambil Anda informasikan Anda posisinya di mana. Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini. Smart Happiness. Apakah kematian sesuatu yang menakutkan bagi Anda?
Apakah Anda sering dihantui rasa takut akan kematian orang-orang yang Anda cintai? Inginkah Anda melihat kematian dengan cara yang berbeda, lebih positif, optimis, dan bermakna? Bila Anda menjawab iya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, itu tanda bahwa Anda perlu mengikuti pelatihan ini. Psikologi Kematian bersama Profesor Komarudin Hidayat, penulis nasional bestseller Psikologi Kematian, dan Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness, Sabtu 4 Juni 2022. Segera daftarkan diri Anda ke ILM di 0812 12345 949, 0812 12345 949. Psikologi Kematian untuk hidup yang lebih bermakna dan produktif. PJ Morton, The Temptations review featuring Glenn Leonard, Dirty Loops, Jacob Ogawa, Sam Henshaw, Kurt Elling Superblue, Jared Lawson, Gabe Bondoc, Johnny Stimson, Mononian, Kahitna, Adhikara Fardi, Yura Yunita, Arti, Arsi Widianto and Tiara Andini, Humania, and many more. Visit javajazzfestival.com and follow our social media for more updates. Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022 is supported by BNI, Teh Botol Sostro, MLD Spot, and organized by Java Festival Production. Smart Listener, setelah sukses dengan 4 klaster sebelumnya, The Zora yang merupakan kolaborasi Sinarmas Land dan Mitsubishi Corporation memperkenalkan klaster terbaru, Cluster of Perfection, mengusung konsep Luxury in Harmony, yaitu klaster Kanade. Klaster Kanade, klaster terakhir di The Zora seluas 19 hektar yang merupakan ultimate klaster The Zora, didesain lebih fungsional namun tetap mengusung yang namanya high-tech, high-spec, dan high quality. Klaster Kanade memiliki 3 tipe 8, tipe 10, dan tipe 12, dengan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai sehingga cocok untuk menjadi rumah untuk 3 generasi. Klaster Kanade juga dilengkapi dengan fitur double volume ceiling yang berfungsi meningkatkan kualitas sirkulasi udara, videocom yang terkoneksi dengan gate, smart home system, serta memiliki low emissivity glass dapat mereduksi panas hingga 30%, lebih sehat dan hemat energi. Segera miliki unit terbatas di Klaster Kanade. Hanya dipasarkan 56 unit di tahap pertamanya. Hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @thezorabsd. Lalu Anda juga bisa mengunjungi www.thezora.com, Facebook The Zora's Residence BSD City. Jadi tunggu apa lagi Smart Listener, segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, buat Anda yang baru saja menyimak kami di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness, kami mengajak Anda untuk membahas mengenai bahwa makanan buat pikiran, ya, pikiran kita ini butuh makanan. Kita bahas nanti lebih lanjut, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan barangkali di benak Anda yang mungkin juga sudah ingin Anda tanyakan. Silakan Anda boleh share di 0812 11 12 959. Tapi sebelum Anda juga berbagi sesuai dengan topik kita, boleh dong saya terlebih dahulu nanya gitu ya kepada Anda, dan silakan boleh dijawab juga ya melalui nomor yang tadi atau juga di YouTube di kanal Smart FM, di Facebook di live chat kami. Nah, Anda bisa pergunakan. Nah, apa yang dalam waktu dekat ini biasa Anda pikirkan ya? Apakah terkait keluarga, anak, istri, pekerjaan? Artinya yang benar-benar sangat memeras pikiran Anda perhatiannya sampai ke situ banget gitu ya. Silakan Anda boleh
sharing ya ke 0812 11 12 959. Pak Arfan, kalau kita tadi berangkat dari lagu yang mengantarkan kita gitu ya, ini kan ada sesuatu objek yang mengikat, yang menguasai gitu ya, sehingga dia mengatakan sampai nggak bisa ngeluarin itu dari mimpinya gitu. Itu tuh benar-benar sangat apa ya? Mungkin dia punya daya magic gitu ya, atau apalah gitu ya. Daya pikat yang luar biasa Iya, ya. daya pikat yang luar biasa begitu. Iya, iya, Nah, iya. Pak Arfan, mungkin sebelum sampai ke sana, boleh nggak sih dijelaskan atau diungkap kepada kita gitu. Sebenarnya pikiran kita ini tuh terdiri dari apa? Apa komposisi dia gitu. Sehingga pagi ini kan kita juga bicara tentang dia butuh makanan gitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi kalau kita bicara pikiran itu kita harus membedakan. Ada yang namanya hardware, ada yang namanya software. Oke. Nah, itu kita harus bedakan dulu tuh. Yang namanya hardware tentu saja adalah brain, ya, otak kita. Itu hardware-nya, perangkat kerasnya gitu, yang sudah diciptakan Tuhan gitu untuk kita semua. Itu hardware-nya. Nah, ada lagi software-nya. Nah, kalau tadi hardware-nya adalah brain, software-nya adalah yang namanya mind gitu. Mind itu adalah pikiran. Pikiran yang harus kita create, yang harus kita ciptakan gitu Mbak Ola. Jadi kemudian nanti ada yang namanya mind, ada lagi yang namanya thought. Kalau dalam bahasa Indonesia agak susah membedakannya ya. Tapi kalau mind itu lebih kepada kebun ya. Kalau Anda membayangkan itu sebuah kebun atau sebuah taman bunga gitu ya, itu kebunnya itu namanya yang namanya mind, pikiran. Kemudian thought itu adalah pohon-pohonnya, tanaman-tanamannya, bunga-bunga yang ada di sana itu namanya thought gitu. Jadi ada thought, ada mind nanti. Nah, tugas kita setiap hari itu adalah memberi makan pada pikiran kita ini supaya kebunnya subur, tamannya subur, dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang ada di sana juga tumbuh dengan subur. Karena sesungguhnya Mbak Ola, makanan yang dibutuhkan oleh pikiran kita itu jauh lebih banyak daripada makanan yang dibutuhkan oleh perut kita. Kalau saya tanya kepada Mbak Ola nih, mewakili Smart Listener ya, perut kita butuh berapa kali makan dalam sehari, Mbak Ola? Kalau saya 1 kali. Tapi itu ya agak umumnya extraordinary itu ya. agak extraordinary ya. Tapi umumnya kita butuh 3 kali ya. Katakanlah Artinya 3 kali lah. orang Ya. tahu 3 kali sehari. Betul Pak Arfan. Jadi perut kita butuh makanan 3 kali dalam sehari. Pertanyaan saya, kalau pikiran kita butuh makanan berapa kali dalam sehari? Wah, saya merasa setiap waktu nih. Betul, betul. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik pikiran kita butuh makanan. Karena pikiran kita ini bekerja terus, Mbak Ola. Tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika kita tidur sekalipun, pikiran kita tetap bekerja. Buktinya apa coba? Pikiran kita bekerja ketika kita tidur. Kita mungkin saja bermimpi gitu ya pada saat kita tidur. Betul. Jadi ini diteliti dengan sangat luar biasa ya oleh seorang psikolog kenamaan, ya, tokoh psikoanalisis yang namanya Sigmund Freud gitu ya. Jadi saya baca itu bukunya tebal sekali ya. Dia menulis buku itu tahun 1902. Bayangkan itu ya. Tahun 1902 itu. Waktu itu bahkan belum ada ilmu psikologi itu ya. Jadi dia menulis buku itu mengenai mimpi. Dan mimpi itu menjelaskan bahwa ketika kita tidur, ternyata pikiran kita terus bekerja gitu. Di situ muncullah kenangan kita pada masa muda, pada masa kanak-kanak, ada kejadian yang kita alami di siang hari, ada hal-hal sepele yang waktu kita mengalaminya kita lupakan. Tapi kemudian ternyata itu tersimpan dalam subconscious mind kita, bawah sadar kita, dan diproses oleh otak kita bahkan ketika kita tidur. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah otak kita itu tidak berhenti bekerja, dia selalu memproses. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada makanan atau tidak ada makanan, dia harus memproses. Sama saja kayak perut kita ya. Kalau perut kita dibiarkan kosong, dia kan ususnya bekerja terus tuh, dia puter terus tuh. Tapi karena nggak ada makanan yang masuk, akhirnya jadi sakit kita. Nah, itulah yang namanya sakit mah atau sakit-sakit perut yang lain gitu. Ya. Jadi ketika kita tidak mengisi pikiran kita dengan makanan, pikiran kita terus bekerja terus. Terus pertanyaannya, apa yang dicerna? Iya.
Apa yang dicerna, apa yang dikunyah. Kalau tidak ada, ya dia tetap bekerja. Terus apa? Dia akan mengeluarkan memori-memori yang ada di dalam pikiran kita, yang sudah kita tanam sejak lama dalam pikiran kita. Dia akan dikeluarkan, akan diproses. Ya, dan ternyata penelitian dalam bidang psikologi positif menemukan bahwa 60% dari hal-hal yang tersimpan di kepala kita itu adalah hal-hal yang negatif. Kenapa begitu? Karena begini, Mbak, kalau kita mengalami hal-hal yang positif, itu kita akan segera melupakan. Ya kan? Cenderungnya begitu ya. Kalau misalnya ada orang yang menolong kita, misalnya pagi hari ini menolong kita, membangunkan kita dari tidur, misalnya gitu. Ya, kemudian kita mengucapkan terima kasih kan, tapi kemudian kita lupakan itu. Tapi kalau ada orang yang menyakiti kita pada pagi hari ini, nah itu nggak akan lupa sampai minggu depan tuh. Bahkan mungkin sampai bulan depan kita nggak akan lupa gitu. Ya. Jadi memang otak kita ini akan menyimpan, cenderung untuk menyimpan memori-memori yang negatif gitu. Jadi kalau kita tidak memberikan makanan pada otak kita dan hanya menunggu otak kita ini mengunyah sesuatu yang sudah ada di dalam pikiran kita sejak lama, maka yang terjadi adalah hal yang seperti itu nantinya. Kita akan sakit gitu. Karena itu otak kita ini harus kita kasih makanan terus-menerus. Setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap saat, Mbak Ola. Karena dia bekerjanya tadi ya setiap saat dan setiap waktu gitu ya. Betul, dia Ya. ngunyah terus istilahnya. Ngunyah Dia terus. ngunyah terus. Kalau Ya. nggak ada yang dikunyah, ya dia ambil dari persediaan yang sudah ada. Persediaan yang ada. Dan Ya. 60% persediaan itu sampah katanya gitu. Oke. Oke, smart listener. Nah, pertanyaannya nih Pak Arfan, kalau pikiran kita yang tadi bekerja, tadi langsung berpikirnya pantas ya gitu ya. Kalau kita banyak dalam satu hari itu tuh berpikir keras tentang sesuatu hal gitu ya, berusaha untuk memecahkan, mencari, merumuskan atau apa gitu. Itu akan jauh lebih letih gitu, jauh lebih Betul, capek betul. rasanya dibandingkan ya kerja yang oke, kita mungkin ngangkat berat apa kemana dan sebagainya begitu ya. Itu saya rasakan di hari Jumat kemarin tuh Pak Oh, Arfan. waktu ini ya, ulang tahun Smart FM ya. Iya. Capek kan, betul Wow. ya rasanya ya. Itu Putar capeknya otak terus ya. iya, putar otak terus, bukan capek karena fisiknya ya gitu. Nah, Pak Arfan, pertanyaannya makanan buat otak kita ini atau buat pikiran kita ini gitu itu apa? Ini kan yang banyak orang nggak tahu ya, kalau buat fisik kita sarapan pagi orang tahu ada nasi uduk, nasi goreng, ya bubur ayam dan sebagainya, seterusnya menu makanan banyak banget. Nah, makanan buat pikiran kita ini apa? Dan menunya bervariasikah begitu? Kita dapetnya dari mana? Silakan Pak Arfan. Ya, jadi makanan yang kita dapatkan itu, jadi kenapa Mbak Ola misalnya waktu Jumat minggu lalu itu merasa capek ya? Ya. Karena mungkin selama sekian belas jam itu hanya mengulang-ulang makanan yang sudah ada di dalam kepala. Tapi tidak sempat makan siang, dalam tanda petik ya, makan siang, makan sore, makan malam gitu ya. Dalam pengertian tidak ada makanan baru yang dimasukkan ke dalam pikiran gitu. Sehingga ya sudah kan kerja terus kan, mengeluarkan apa yang ada kan, Betul. mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran, tapi bukan memasukkan nutrisi. Ya. Makanya kita di tengah-tengah kerja itu kan perlu yang namanya berdoa, ya kan? Kadang-kadang kita berdoa itu hanya di awal saja kan, berdoa di awal. Tapi di tengah-tengah itu perlu mengisi waktu gitu, cari waktu 5 menit katakanlah untuk berdoa. Cari waktu 5-10 menit untuk sholat, katakanlah begitu. Kenapa? Dengan sholat itu kita sedang mengisi nih. Karena kita keluar terus. Selama sekian belas jam itu Mbak Ola bekerja dan itu energinya keluar terus, pikirannya keluar terus, tapi tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam pikiran. Mungkin juga kita perlu motivasi, ya kan? Mungkin ada rekan kerja ya di kantor yang dia bisa memberikan penguatan kepada kita. Sabar gitu misalnya gitu ya. Lah, ini memang situasinya tidak mudah, memberikan empati kepada kita mungkin. Ya. Kita butuh seperti itu, Mbak, ya. Motivasi, kita butuh empati, kita butuh berdoa untuk memasukkan makanan ke dalam pikiran kita. Dan kita juga perlu baca buku. Nah, inilah yang orang Indonesia juga agak jarang nih baca buku. Yang sering banyak dibaca itu adalah sosmed. Kenapa? Karena sosmed itu gampang dan gratis. Nah, kita itu sangat mudah tergiur oleh sesuatu yang gratis. Padahal tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak ada harganya. Kalau kita buka Facebook, kita buka Instagram, kita buka Twitter, itu memang gratis sih. Jadi kita nggak merasa rugi apapun gitu ya.
tetapi kita lupa bahwa kita sebetulnya sedang memberikan makanan ke dalam pikiran kita. Dan itu yang seringkali terjadi. Kalau Anda lihat di sosmed, itu yang seringkali terjadi adalah sampah yang masuk. Apa itu? Kebencian, ya kan? Berita-berita yang memprovokasi, berita-berita yang belum tentu benar tapi sudah tersebar kemana-mana. Ya, kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, ya kan? Pameran kekayaan orang, misalnya flexing, ya kan? Hal-hal seperti itu yang seringkali membanjiri sosmed kita, yang karena gratisnya itu, akhirnya kita bilang, nggak rugi ya kalau saya nonton, nggak rugi ya kalau saya mengkonsumsi itu. Padahal kita sedang memasukkan racun sebetulnya dalam pikiran kita. Dan itu akan mengendap nanti. Itu akan mengendap seolah-olah kita lupa, tapi nanti ketika kita mengalami sesuatu, ketika tidak ada yang dikunyah nih, nggak ada makanan yang masuk, nggak ada yang dikunyah, itu keluar semuanya. Itu yang kita kunyah. Akhirnya kita tidak bahagia, sedih, gundah gulana, kecewa, merasa marah, padahal kita nggak tahu apa yang sedang kita alami pada pagi hari itu. Tapi kok pagi hari itu kita mengalami banyak sekali masalah. Kemudian kita mengatakan, this is a bad day. Kita bilang gitu. Oke. Kenapa kita bilang this is a bad day? Karena kita juga nggak tahu gitu. Kenapa kok saya bangun, kok tiba-tiba saya merasa nggak nyaman aja gitu. Ya itu. Karena selama tidur, kan pikiran kita itu terus bekerja Terus dan bekerja. menggali makanan-makanan Mengunyah yang lama. yang tersimpan ya, Pak Mengunyah Arfan yang ya. tersimpan. Iya. Baik. Baik, Pak Arfan, nanti kita bahas kalau begitu supaya tadi sudah dapat sedikit gambaran tentang apa yang perlu kita makan begitu ya. Nah, cara mendapatkan makanan yang sehat ini nih nanti penting. Walaupun tadi sudah mulai ada clue-nya dari Pak Arfan. Kita sambung nanti di part yang berikutnya. Smart Listener, silakan Anda yang mau berkomentar atau juga bertanya sehubungan dengan topik kami. Kami jeda sesaat. Smart Happiness. Apakah kematian sesuatu yang menakutkan bagi Anda? Apakah Anda sering dihantui rasa takut akan kematian orang-orang yang Anda cintai? Inginkah Anda melihat kematian dengan cara yang berbeda, lebih positif, optimis, dan bermakna? Bila Anda menjawab iya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, itu tanda bahwa Anda perlu mengikuti pelatihan ini. Psikologi Kematian bersama Profesor Komarudin Hidayat, penulis nasional bestseller Psikologi Kematian, dan Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness, Sabtu 4 Juni 2022. Segera daftarkan diri Anda ke ILM di 0812-12345-949, 0812-12345-949. Psikologi Kematian untuk hidup yang lebih bermakna dan produktif. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia.
pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, tadi di sesi sebelumnya kita sudah dapat sedikit gambaran gitu ya. Pikiran kita butuh makanan yang seperti apa sih dan kita dapatnya dari mana. Tadi tuh ada penjelasan dari Pak Arfan yang sudah disampaikan oleh beliau begitu ya, bahwa makanan-makanan itu bisa saja berupa misalkan motivasi. Bisa saja itu adalah bahan bacaan ya, bacaan buku kah, koran kah, tabloid kah gitu. Nah, saya penasaran kenapa bacaan di media sosial kok nggak masuk ya ke dalamnya ya. Mungkin makanan juga, tapi bukan makanan yang bernutrisi begitu. Nah, Pak Arfan, bagaimana kita bisa tahu bahwa ya kalau makanan buat tubuh kita bisa mulai sekarang atau kita sudah diperlengkapi dengan ingredients ya, dengan pengetahuan tentang bahwa kalau mengandung ini gitu ya, karbohidrat, protein, mineral, serat, itu akan baik buat pencernaan kita, buat tubuh kita. Kalau begitu, makanan buat pikiran kita ini juga ada nggak sih gitu ya pengetahuan untuk membedakan mana yang akan menyehatkan, mana yang justru akan jadi racun, Pak Arfan? Silakan. Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Kita harus punya indikator, betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Kita harus punya indikator, punya barometer gitu. Ya, pertanyaannya begini. Kalau kita salah makan, ini makanan yang masuk ke dalam mulut dan kemudian diproses di perut kita ya. Kalau kita salah makan, itu ketahuannya dari mana? Betul. Ya kalau kita salah makan, ketahuan dari kalau nanti misalnya ada keluhan sakit perut, ya, diare, ya, itu dia. keracunan, alergi, gitu-gitu kan Pak Arfan ya. Betul sekali. Intinya di perut, Mbak Ola. Intinya di perut. Jadi perut kita itu sesungguhnya adalah barometer terhadap apapun yang kita makan melalui mulut, gitu ya. Itu barometernya perut. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau makanan yang masuk ke dalam pikiran, gitu ya, barometernya apa? Coba, Mbak Ola tahu nggak kira-kira? Barometernya mulut, iya nggak sih? Bukan. Kalau makanan yang masuk ke dalam mulut kan kita kan sangat hati-hati ya. Betul. Sangat hati-hati menjaga makanan yang masuk ke dalam mulut kita supaya kita jangan kemasukan makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang beracun, makanan-makanan yang tidak higienis, makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, misalnya gitu ya. Kita kan sangat hati-hati. Kenapa? Nanti ada dampaknya secara langsung. Ya, barometernya adalah perut kita gitu. Jadi kalau misalnya perut kita pagi ini kok perut sakit ya gitu kan? Pertanyaannya, kemarin makan apa semalam? Iya, makan apa semalam? Oh, semalam baik-baik aja. Oke, sorenya makan apa? Siang kemarin makan apa? Nah, gitu. Jadi kita harus menelusuri itu. Nah, kalau pikiran, tandanya adalah satu. Hati. Perasaan kita, feeling. Feeling. Di hati, jadi sebetulnya, Mbak Ola, Tuhan itu menciptakan feeling itu luar biasa. Yang namanya emotion itu luar biasa. Satu ketika kita akan bahas ya. Kita akan kupas tuntas mengenai yang namanya emotion. Emosi itu luar biasa. Karena emosi itu adalah pertanda dari Tuhan, barometer, indikator mengenai apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, berarti kita lihatnya di emosinya. Kalau emosi kita adalah emosi-emosi yang kurang menyenangkan atau emosi-emosi yang seringkali dilabeli sebagai emosi negatif ya, seperti apa? Misalnya merasa marah, merasa kecewa, merasa galau, merasa sedih, merasa bosan, merasa tidak bermakna, tidak berarti, tidak berguna gitu-gitu ya. Merasa iri, merasa dengki, merasa benci gitu ya. Nah, ketika ada emosi yang negatif, maka kita langsung tahu, oh, ini pasti ada makanan yang masuk ke dalam pikiran nih yang negatif. Mungkin kemarin baru habis buka Facebook, melihat ada ujaran kebencian. Nah, kebetulan orang yang diomongin di Facebook itu, yang dibenci itu adalah orang yang kita benci juga gitu. Nah, ini tokoh yang
yang kita juga nggak suka. Akhirnya kita sebarkan berita kemana-mana. Akhirnya apa? Kita lupa tadi tattooed on my mind itu. Kita sudah mematri kebencian itu sebetulnya di dalam pikiran kita. Dan kebencian itu dia akan tumbuh, Mbak Ola, seperti pohon. Jadi ketika baca Facebook pertama, lihat, oh ini ada orang yang saya benci, dihujat orang gitu ya, masuk. Ujaran kebencian masuk. Jadi pohon yang kecil gitu. Ya. Besok lihat lagi, tambah benci lagi, mulai meningkat lagi pohonnya. Lama-lama jadi pohon yang besar. Dan ketika dia sudah jadi pohon yang besar, sulit untuk mengangkatnya gitu, sulit untuk membuangnya karena udah besar, udah kuat dia. Akarnya sudah menghujam ke dalam tanah, ibaratnya begitu, Mbak Ola. Jadi taunya dari mana? Nah, kita harus selalu awas terhadap perasaan kita. Kita harus selalu membaca perasaan kita. Makanya itu namanya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu adalah kemampuan kita untuk membaca apa yang kita rasakan dan memberi nama. Jadi semua perasaan kita tuh harus ada namanya, harus apa ini namanya, gitu. Ya. Gitu, Mbak Ola. Dan ketika kita merasa tidak nyaman, apapun perasaan kita tadi, sedih, kecewa, galau, tidak berguna, iri hati, bosan, dengki, benci, apapun, itu pasti ada yang salah. Yang masuk. Nah, itu harus kita telusuri. Kenapa ya saya merasa begini ya? Tadi habis baca apa ya? Habis lihat sosmed yang mana ya? Ada kalimat apa ya? Nah, itu kita harus telusuri karena akarnya di situ, sumbernya di situ. Sebelum kita berhasil menemukan sumbernya, kita tidak akan pernah bisa mengubah perasaan kita dari negatif menjadi positif, Mbak Ola. Pak Arfan, kalau tadi Bapak menjelaskan gitu kan ya, serupa dengan kita misalkan kita langsung bisa menelusuri kita makan apa nih gitu sampai kemudian sakit perut. Atau ya kalau tadi berkaitan dengan pikiran, aku tadi habis kenapa kok perasaan aku seperti ini, apa yang aku baca, apa yang aku dengar, apa yang aku lihat dan sebagainya. Berarti kan sebenarnya di situ ada proses kita yang mengizinkan nih Pak Arfan gitu ya. Kita yang memutuskan untuk makan dan kita yang memutuskan untuk membaca itu apa dan sebagainya. Nah, berarti tindakan preventifnya kan adalah di kita sebenarnya punya kemampuan untuk memutuskan iya dan tidak makan itu atau enggak kan Pak Arfan? Bagaimana tanggapannya Pak Arfan? Ini pertanyaan menarik ya. Ini pertanyaan menarik. Mbak Ola tadi menggunakan sebuah kata yang sangat penting yaitu mengizinkan gitu. Iya. Tapi yang ingin saya katakan begini, Mbak. Kalau makanan yang masuk ke dalam mulut kita, itu ketika masuk ke dalam mulut kita, itu kita sadar nggak? Sadar. Pasti. Nggak mungkin kan? Kita nggak sadar, tahu-tahu udah masuk apa gitu kan nggak mungkin kan? Ini kita secara sadar kita mengizinkan, secara sadar. Nah pertanyaannya, makanan yang masuk ke dalam pikiran kita, itu sadar nggak ketika masuknya itu? Kebanyakan sih kalau di pikiran semestinya sadar ya. Tidak. Kebanyakan tidak. Itu kebalikannya begini, ya. Okay. Iya, jadi begini. Makanan yang masuk ke dalam pikiran, kalau makanan itu positif, itu kita sadar. Contoh, smart listener ketika Anda mendengarkan talk show ini, pembicaraan kita pagi hari ini, sadar nggak kira-kira smart listener kita itu? Sadar, karena sengaja juga pasti kan diputar, didengarkan gitu ya, dicari gitu. Sengaja. Jadi hal-hal yang positif itu ketika kita mengkonsumsi hal yang positif, kita selalu sadar, selalu. Ya. Hari ini hari Jumat kan, nanti siang pergi ke masjid toh. Dengerin khotbah kan? Itu sadar nggak dengerin khotbah itu? Sadar. Sadar. Hari Minggu pergi ke gereja dengerin khotbah, sadar nggak? Sadar. Nggak ada kan orang yang ke masjid atau ke gereja tuh dalam kondisi fly gitu. Dalam kondisi fly dia nggak sadar sebenarnya gitu. Kan nggak mungkin. Jadi ketika kita baca buku misal, saya pingin baca buku nih. Sadar nggak ketika saya ambil buku dari library saya mau baca? Sadar nggak itu? Sadar. Makanan positif itu masuk ketika kita sadar, Mbak Ola. Tetapi, nah ini, makanan negatif itu sayangnya masuk ketika kita tidak sadar. Tadinya saya cuma mau buka-buka Facebook misalnya. Tadinya saya cuma mau buka-buka Instagram. Kan saya tidak berniat kan? Tidak berniat saya pingin mendapatkan makanan negatif kan? Betul. Tidak berniat saya kepingin nanti siapa tahu di sana ada ujaran kebencian gitu ya. Saya pingin masukin ke kepala saya tuh ujaran kebencian. Kan nggak begitu kan? Iya. Siapa tahu ada makanan-makanan sampah tuh di situ tuh yang mungkin ada orang yang lagi pamer kekayaan, lagi flexing tuh. Kan tidak berpikir sampai ke situ gitu ya, Pak Arfan. Tidak sampai ke sana. Okay. Kita hanya ingin
mencari refreshing lah gitu. Oke, niatannya di awal adalah refreshing, tapi kenapa kok bisa secara nggak sadar jadi makan makanan yang Masuk semua, itu masuk semua nanti. Pak Arfan, ditahan dulu penjelasannya, kita jeda ya di satu sesi yang terakhir. Smart Listener, ini makin seru nih, penasaran ya kok bisa sih kita nggak sadar gitu kan. Kita sambung nanti bahasanya di part yang terakhir, dan nanti kita bacakan juga tanggapan atau catatan dari Anda yang sudah masuk. Kami jeda sesaat. Smart Happiness. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa.
Smart Listener dan sahabat yang bergabung di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, selamat pagi buat Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kemudian beralih ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi buat Anda semuanya juga yang menyapa kami, ada di Boyolali, di Purwokerto, di Jepara, ya, di Bandung, terus kemudian Anda yang ada di Lombok, kemudian Anda yang ada di Mandalika, bahkan Anda yang ada di luar negeri ya, di Hong Kong ya, kemudian di Arab, di Belanda. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kalau di Indonesia, kalau di tempat Anda bisa saja ini siang atau sore begitu. Nah, kami sedang membahas mengenai makanan juga butuh pikiran, butuh ada nutrisi supaya kita bisa mengelola perasaan jauh lebih baik lagi begitu. Sambil mengingatkan kita semuanya juga ya, kalau tadi ada informasi tentang Indonesia Sepekan, kami juga punya program yang cakep banget ini ya, karena ini update banget dari setiap daerah di seluruh Indonesia. Kita jadi ngerti apa yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah atau isu-isu yang sedang berkembang di daerah tersebut. Besok Indonesia Sepekan akan hadir dari Surabaya. Dan di minggu lalu ya kita kehadiran tamu-tamu narasumber-narasumber dari Surabaya itu keren-keren banget gitu ya. Bagaimana pemerintah daerahnya punya cita-cita, ini masyarakat di Surabaya penghasilannya minimal nih satu keluarga itu 7 juta. Nah itu kalau udah 7 juta itu wah itu menuju Top lah sejahtera ya, top banget gitu. Dan upayanya sangat-sangat keren banget. Nah silakan Anda besok bisa menyimak kami ya dalam perbincangan Indonesia Sepekan dari jam 9 sampai dengan jam 11. Nah, Pak Arfan, sedikit sebelum ke YouTube ya, boleh kita tuntaskan dulu tadi bahasan tadi Pak Arfan tadi itu kan. Ini soal sadar nggak sadar, kok bisa sih gitu pada saat kita berselancar di sosial media sampai nggak sadar. Mungkin karena keasikan gitu ya, makanya ada orang yang berselancar tadinya cuma pengen lihat TikTok gitu ya. Tapi akhirnya pegang handphone sampai 2 jam. Sampai 2 jam lebih begitu ya. Silakan Pak Arfan, mohon penjelasannya sehingga kenapa ya ada perubahan situasi kok jadi kita nggak sadar begitu Pak Arfan. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin juga mengundang teman-teman semua ya untuk hadir di workshop kita di minggu depan. Judulnya Psikologi Kematian nih. Gitu ya. Jadi ini judulnya agak serem nih karena memang bicara kematian itu sesuatu yang menyeramkan dan tidak menyenangkan dan tidak membuat kita bahagia gitu. Tapi masalahnya kan kematian itu sesuatu yang pasti ya, pasti kita alami. Bukan hanya kita, tapi juga satu ketika kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Nah, itu kan bisa menciptakan ketidakbahagiaan, kekhawatiran yang berkelanjutan. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut psikologi kematian. Kita akan mengubah mindset nih dari melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan menjadi melihat kematian sebagai sesuatu yang mencerahkan dan bermakna gitu. Jadi nggak akan takut lagi nanti Mbak Ola. Ya, silakan teman-teman menghubungi di 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Dan nanti selain saya juga ada Profesor Komarudin Hidayat, penulis buku National Bestseller Psikologi Kematian. Itu di minggu depan ya teman-teman ya. Hari Sabtu tanggal 4 Juni jam 9 sampai jam 12 siang. Gitu Mbak Ola ya. Ya. Nah, ini pertanyaan Mbak Ola ini bagus sekali nih. Siap. Soal sadar dan nggak sadar nih. Kenapa kita nggak sadar gitu? Karena sebetulnya niatnya awalnya adalah untuk refreshing. Niatnya refreshing, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang gratis. Nah ini nih, gratis ini sangat menggoda ini. Dan kita seringkali kalau melihat sesuatu yang gratis itu kemampuan kewaspadaan kita menurun, Mbak Ola. Gitu. Kalau saya bikin workshop harus bayar, langsung sadar kan? Oh, ini ada investasinya nih gitu. Tapi ini gratis, gitu kan? Ini gratis. Ketika gratis, teman-teman, percayalah, yang gratis-gratis itu bukan tidak ada yang harus kita bayar sebetulnya. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan yang gratis-gratis itu. Gratis-gratis itu ada sesuatu yang harus kita bayar. Bayarnya dengan apa? Bayar dengan perhatian. Bayar dengan waktu kita. Bayar dengan konsentrasi kita. Gitu ya. Jadi karena ini sosial media itu gratis, maka kita masuk, kita lihat Instagram nggak habis-habisnya, lihat Facebook nggak ada habis-habisnya, lihat Twitter nggak ada habis-habisnya. Dan ketika itu, maka kita akan masuk ke dalam
keasikan gitu ya. Jadi benar-benar asik tuh, lupa waktu. Dan saya juga suka mengalami itu. Jadi jangan dipikir saya nggak pernah mengalami itu. Saya juga suka mengalami itu, tapi bedanya orang yang belajar sama yang nggak belajar, orang yang belajar itu lebih cepat sadar. Gitu ya. Jadi, wah, udah habis nih 1 jam ternyata, tinggalkan gitu. Ini nggak sehat karena itu makanan masuk terus tuh selama 1 jam tuh masuk terus. Ketika kita mengkonsumsi sosmed, makanan masuk terus itu, dan kita tidak pernah tahu ini makanan sehat atau nggak sehat karena masuknya tanpa kita sadari. Karena kita sudah membuka diri kita ketika kita mendengar kata-kata gratis, kita buka diri kita, mindset kita seluas-luasnya. Nah itu masuk terus sebanyak-banyaknya, jadi nggak sadar Mbak Ola. Kalau dengerin Smart Happiness sadar nggak? Pasti sadar. Dengerin khotbah pasti sadar, gitu ya. Baca buku pasti sadar. Ya. Itu Mbak Ola. Nggak mungkin ada orang yang mendapatkan hal yang positif tapi tidak sadar. Tapi hal yang negatif itu kita dapatkan ketika kita tidak sadar. Contoh, kita ketemu teman lama kan? Ketemu teman lama, ngobrol kemana-mana kan? Niatnya apa? Niatnya baik. Silaturahmi. Iya kan? Silaturahmi masa nggak ada yang diobrolin? Gitu kan? Kita ngobrol kemana-mana, akhirnya apa? Dia cerita banyak hal. Muncul rasa iri hati. Wah, ternyata teman saya sukses banget ya. Kok saya nggak seperti dia? Padahal dulu waktu sekolah dulu, nilai saya lebih tinggi daripada dia. Kok sekarang dia lebih kaya ya? Lebih sukses ya? Jabatannya lebih tinggi ya? Muncul iri hati. Masuk ke dalam kepala kita. Disimpan dalam bawah sadar kita. Nggak sadar. Tapi besok pagi ketika kita bangun tidur, kemudian kita mengatakan, this is a bad day. Gitu ya. Kenapa? Kok aku bangun belum ngapa-ngapain udah galau ya? Nah itu. Ya. Oke, baik. Pak Arfan, saya ingin secara cepat dari YouTube ya, dan nanti kita coba rangkumkan. Pak Arfan barangkali bisa membantu kami gitu ya, memberikan catatan. Ini mungkin nggak tuntas di hari ini, tapi setidaknya kita bawa pulang sesuatu. Bisa nggak sih kita rubah dengan cepat atau kita healing pikiran kita yang barangkali tadi tuh ya sudah makan makanan yang nggak sehat dan muncul perasaan-perasaan yang khawatir, takut, ada marah dan sebagainya. Secara singkat nanti bisa dijelaskan, tapi saya ingin menyapa ada akun Dwi Andri ya, kemudian ada Imtab Nawawi, kemudian ada Anindya Sinfoineta, ada Pak Suaib Sewang dan juga Pak Ketut Setiawan. Memang kalau ngobrol kayak gini, ngobrol sama Pak Arfan tuh kayak nggak ada habisnya ya. Tapi saya janji kepada Anda semuanya, Smart Listener, tanggal 23 Juni kami akan mengadakan Smart Business Lunch yang menghadirkan semua narasumber termasuk Pak Arfan Pradiansyah. Siapa di antara Anda yang mau ikutan, daftar ya. Kita nanti akan adakan di Hotel Borobudur. So, silakan nanti Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di Smart FM. Pak Arfan, menutup perbincangan kita, bagaimana mengubah posisi pikiran kita yang sudah terlanjur lagi makan yang nggak sehat dan memunculkan perasaan yang tidak nyaman begitu Pak Arfan? Silakan. Very good question ya, dan saya tahu ini jawaban saya tidak memuaskan nih pasti ya, karena waktunya udah mepet banget nih. Jadi kita harus ingat ya teman-teman semua ya, bahwa pikiran kita itu selalu makan setiap detik. Itulah bedanya dengan perut kita. Perut kita itu hanya makan mungkin 3 kali sehari. Dan ketika makan itu kita sadar, karena hanya 3 kali. Pikiran kita nggak begitu. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, pikiran kita memproses terus. Sehingga kita keluarnya dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk solusi kadang-kadang gitu. Karena diproses terus, maka kita harus sadar. Nah, ketika kita sadar ini, maka kita tanyakan pada diri Anda, hari ini Anda baca buku apa? Hari ini Anda mau lihat sosmed itu niatnya apa? Dan yang mau Anda cari itu apa? Harus jelas. Mau cari apa? Jangan cuma refreshing, nyari kemana-mana. Itu kacau itu. Mau lihat sosmed itu apa yang mau dilihat? Informasi apa? Ya. Dan yang paling penting sesungguhnya adalah kita harus sadar, Mbak Ola. Nah, tapi kan menyadari setiap saat itu kan juga agak ribet juga ya. Setiap saat kita harus sadar gitu. Makanan apa yang masuk ke dalam kepala gitu kan. Nah, karena itu kita punya barometer supaya nggak ribet. Supaya hidup kita lebih simpel. Tuhan menganugerahkan kita dengan yang namanya feeling, emotion, perasaan. Cek perasaan Anda. Hari ini, pagi ini, sekarang ini, apakah Anda punya perasaan positif atau negatif? Kalau perasaannya negatif itu tadi, sedih, kecewa, galau, marah, benci, bosan, meaningless, itu pasti ada makanan yang tidak kita sadari masuk ke dalam pikiran kita. Makanan sampah, makanan-makanan negatif. Makanan-makanan yang seharusnya itu kita buang, karena itu beracun gitu, Mbak Ola. Jadi kuncinya selalu lihat perasaan Anda. Kita di perasaan selalu kita, ya. deteksi perasaan Anda.
Baik. Pak Arfan, kita tutup perbincangan kita sambung kembali minggu depan silaturahminya. Pak Arfan sehat-sehat ya. Sama-sama, Sukses Mbak. untuk hari ini juga ya. Begitu juga dengan Smart Listener. Kami pamit. Saya Ella Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you If be you not be happy, happy, be happy. be happy Now. now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness. They call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 8 di Jakarta, Palembang, dan Yogyakarta. Pukul 9 di Makassar dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Cek dan Menyapa Nusantara, didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Saya Darul Adam dalam Jurnal 9. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan penyelarasan kebijakan di sektor perdagangan, investasi, dan industri berperan penting sebagai mesin pertumbuhan dan dapat memberikan manfaat terhadap pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.